Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilham Rizky Nur dan teman saya Sekiranya Mustaqim. akan menyampaikan dan mempresentasikan tugas besar kami tentang mata kuliah Oceanografi Fisika tentang El Nino dan La Nina. Di sini kami akan membahas tugas besar Oceanografi Fisika mengenai El Nino dan La Nina yang disusun oleh Saya Rizky Nur Mustaqim, NIM 193.079. dan saya sendiri Ilham Rizky Nur NIM 1193091. Berikut adalah outline yang akan kita bahas pada pembahasan kali ini. Yang pertama yaitu pengertian dan perbedaan dari El Nino dan La Nina. Yang kedua, proses terjadinya El Nino dan La Nina. Yang ketiga, dampak El Nino dan La Nina pada dunia. Yang keempat, dampak El Nino dan La Nina pada Indonesia. Dan yang kelima adalah lokasi di Indonesia yang terkena dampak dari El Nino dan La Nina. 1. Pengertian dan perbedaan. El Nino adalah pemanasan abnormal permukaan laut bumi di Pasifik, sedangkan La Nina merupakan pendinginan abnormal permukaan laut bumi di Pasifik. El Nino dan La Nina adalah fenomena dinamika antara atmosfer dan laut yang dapat mengaruhi cuaca di sekitarnya. Terjadi akibat adanya interaksi antara atmosfer dan samudera yang dikontrol oleh matahari, dan juga ditandai dengan adanya peningkatan suhu dan penurunan suhu permukaan air laut yang menimbulkan penyimpangan. Dalam beberapa dekade terakhir, seringkali terjadi perubahan iklim yang sangat drastis yang dapat dirasakan oleh kita sendiri. Hal tersebut berdampak pada aktivitas dan alam di sekitar kita. Perubahan suhu yang mencolok dapat mengakibatkan banyak terjadinya fenomena alam seperti pemanasan global dan juga peristiwa El Nino dan La Nina. Fenomena El Nino dan La Nina tidak dapat dihilangkan, namun dapat kita hindari. Fenomena El Nino dan La Nina adalah kondisi di mana adanya interaksi atmosfer antara dan samudera yang dikontrol oleh matahari yang mengakibatkan samudera ini mengalami kenaikan atau penurunan suhu permukaan air laut yang melebihi klimatologisnya sehingga menimbulkan penyimpangan. Hal ini berdampak pada curah hujan. Oleh karena itu, curah hujan dapat dijadikan sebuah parameter yang digunakan untuk mengidentifikasikan terjadinya fenomena El Nino dan La Nina ini. El Nino merupakan kenaikan suhu yang terjadi pada permukaan air laut. Fenomena El Nino dan La Nina memiliki perbedaan. El Nino merupakan kenaikan suhu yang terjadi pada permukaan air laut. Kenaikan suhu ini biasanya terjadi di pantai barat Peru Ekuador, Amerika Selatan. Fenomena ini dapat menyebabkan gangguan iklim secara global. Sedangkan La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino. Fenomena La Nina merupakan penurunan suhu yang terjadi pada permukaan laut. Peristiwa ini terjadi pada saat El Nino mulai melemah, yang dimana permukaan air di laut tersebut suhunya akan kembali seperti semula. Dengan kata lain, secara garis besar, La Nina merupakan kondisi di mana cuaca kembali seperti semula setelah terjadinya peristiwa El Nino. Baik, sekarang kita akan masuk ke proses terjadinya El Nino dan La Nina. Pertama-tama, air laut yang panas pada perairan Indonesia bergerak ke timur menyusuri ekuator sampai ke pantai barat Amerika Selatan. Dengan waktu yang bersamaan, air laut yang panas pada bagian perairan Amerika Tengah bergerak ke selatan sampai ke pantai Peru Ekuador, yang mengakibatkan terjadinya pertemuan air laut panas dari Indonesia dan Amerika Tengah di pantai Peru Ekuador. Setelah itu, terkumpullah air panas dengan jumlah yang besar dan dengan cakupan yang sangat luas. Hal tersebut menyebabkan permukaan air laut yang panas tersebut menularkan panasnya ke udara dengan cara konveksi. Lalu, terbentuklah daerah bertekanan rendah pada pantai Peru, pada pantai barat Peru, Ekuador, yang menyebabkan penumpukan awan dan menyebabkan hujan di daerah tersebut. Lalu angin yang berhembus menuju Indonesia hanya membawa sedikit uap air, yang dimana mengakibatkan terjadinya musim kemarau yang panjang di Indonesia. Dapat kita lihat El Nino pada saat waktu itu panas, suhu air laut yang panas menuju ke
pantai barat Ekuador menuju ke timur menuju ke pantai barat Ekuador. Lalu air yang panas ini menguap dan menjadikan gumpalan awan yang menyebabkan hujan, yang dimana angin yang terbawa tadi menuju Indonesia mengalami membawa sedikit uap air yang menyebabkan kemarau di Indonesia. Sekarang La Nina. Pertama, air laut yang panas di pantai Ekuador tadi kembali bergerak menuju barat. Lalu suhu air laut di daerah tersebut kembali normal seperti semula, yaitu pantai Peru tadi menjadi normal lagi suhunya. Air laut yang panas menuju ke arah barat akhirnya sampai juga ke wilayah Indonesia, dan wilayah Indonesia berubah menjadi daerah bertekanan rendah. Angin di sekitar Pasifik Selatan dan Samudra Hindia bergerak menuju Indonesia, dan angin yang berhembus tersebut banyak membawa uap air, dan terjadi hujan besar di Indonesia, di wilayah Indonesia, dan terjadi banjir dan terjadi kemarau di pantai Peru tadi. Bisa kita lihat pada gambar ini, yang tadinya suhu air laut di sebelah kanan ini panas berpindah menuju Indonesia, berpindah menuju barat dan sampai di titik Indonesia, yang mengakibatkan perairan Indonesia menjadi lebih panas daripada sebelumnya. Lalu panas tersebut berkonveksi ke udara dan juga membuat awan, dan terjadilah hujan di Indonesia. Apabila hujan ini berlebih atau mengalami anomali dan peningkatan secara abnormal, maka akan terjadi banjir di Indonesia. Dan pola waktu terjadinya adalah El Nino biasanya berlangsung dari 1 tahun hingga 2 tahun. El Nino terpanjang yang pernah tercatat itu berlangsung selama 6 tahun. La Nina biasanya berlangsung selama 9 sampai 12 bulan. La Nina yang paling lama tercatat berlangsung selama 3 tahun. Nah, ini bisa kita lihat kondisi termalnya ya. Indonesia, ini La Nina, Indonesia yang panas dan sebelah timurnya lebih dingin. Ini kondisi normal dan ini kondisi El Nino pada saat El Nino. Ini adalah gambar termalnya. Selanjutnya kita akan masuk ke dampak El Nino dan La Nina pada dunia. Fenomena terjadinya peristiwa El Nino dan La Nina merupakan fenomena yang terjadi di Pasifik. Namun fenomena ini berdampak dan dapat dirasakan oleh seluruh dunia. El Nino dan La Nina memiliki hubungan yang berdampak pada curah hujan dan suhu, yang dapat menyebabkan kebakaran, banjir, kekeringan, dan angin topan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Universitas Cambridge, menunjukkan bahwa Australia, Chili, Indonesia, India, Jepang, Selandia Baru, dan Afrika Selatan pernah mengalami dampak dari fenomena El Nino ini, yaitu menurunnya aktivitas ekonomi. Sedangkan untuk bagian lain, contohnya seperti Amerika Serikat dan Eropa, disebutkan bahwa fenomena El Nino memiliki efek peningkatan pada kegiatan ekonomi. Secara garis besar, ekonomi dan iklim memiliki hubungan yang sangat kompleks, yang dimana intinya adalah hubungan antara curah hujan dan keberlangsungan produktivitas pertanian yang konsisten dapat mempengaruhi dunia. Selain itu, fenomena El Nino dan La Nina memiliki dampak terhadap sektor kesehatan dunia. Peristiwa ini dikaitkan dengan efek signifikan pada polusi udara di daerah Cina Timur. Selama periode El Nino pada tahun 2015, terjadi peningkatan udara yang tidak stabil dan meningkatnya kumpulan asap secara signifikan di daerah Beijing yang sudah sangat tercemar. Terdapat sebuah studi yang menemukan bahwa fenomena El Nino dan La Nina ini berperan 21% dalam semua konflik antara tahun 1950 sampai 2004. Kebakaran El Nino dan La Nina ini menyebabkan juga kebakaran di wilayah Blue Mountain dan New South Wales pada Oktober 2013. El Nino dan La Nina juga menyebabkan kejadian bushfire Australia atau yang disebut dengan Ash Wednesday pada tahun 1983 dan Black Saturday pada tahun 2009. Australia adalah salah satu negara yang terdampak oleh peristiwa ini. Meningkatnya potensi kebakaran di Australia dan peristiwa Ash Wednesday pada tahun 1983 dikaitkan dengan peristiwa El Nino. Peristiwa Black Saturday pada tahun 2009 terjadi pada akhir periode La Nina. Berikut adalah contoh lain
dari dampak El Nino dan La Nina pada dunia. Yang pertama yaitu kebakaran semak belukar disebabkan oleh kekeringan di Texas. Selanjutnya, meningkatnya badai tropis dan juga badai flood yang sangat besar pada tahun 1999. Dan yang terakhir yaitu menyebabkan banjir dahsyat di Australia pada tahun 2010 sampai 2011. Fun fact, fenomena ini telah ditemukan ratusan tahun lalu. La Nina terjadi 1,5 kali lebih sering dari El Nino. Dan fenomena ini juga bisa disebabkan oleh gunung berapi di bawah air. Sekarang masuk ke yang keempat, dampak El Nino dan La Nina pada Indonesia. Tidak hanya berdampak di benua Amerika, ada Eropa dan Australia, dan negara-negara bagian di dalamnya. Fenomena El Nino dan La Nina ini juga berdampak pada negara Indonesia. Dampak El Nino dan La Nina membuat wilayah pada benua Asia seperti Indonesia dan sebagian wilayah benua Australia mengalami musim kemarau yang panjang. Sedangkan pada wilayah benua Amerika, terutama pada bagian utara, mengalami musim hujan yang sangat panjang. Secara geografis, dapat kita lihat di gambar, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia adalah salah satu negara yang terlewati oleh pertukaran massa udara serta interaksi atmosfer dan laut yang dapat berpengaruh terhadap iklim di Indonesia. Banjir dan kekeringan merupakan dampak dari terjadinya fenomena El Nino dan La Nina. Dampak yang ditimbulkan oleh kekeringan sangatlah besar. Kekeringan dapat menyebabkan kerugian bagi masyarakat Indonesia. Dampak dari fenomena ini adalah berkurang dan meningkatnya curah hujan. Curah hujan yang meningkat atau berkurang di Indonesia dapat berdampak pada bermacam-macam sektor. Sektor pertanian merupakan bukti jelas yang terdampak oleh fenomena ini. Apabila curah hujan mengalami penurunan, kegiatan pertanian akan mengalami kesusahan dalam mendapatkan air. Penurunan curah hujan yang dapat mengakibatkan kekeringan ini dapat menurunkan hasil produksi pertanian. Dapat kita lihat seperti bagian ini di atas, penurunan curah hujan mengakibatkan kesulitan air, mengakibatkan kekeringan dan kemarau panjang, yang mengakibatkan menurunnya hasil produksi pertanian. Contohnya seperti krisis beras pada tahun 1998. Indonesia sempat mengalami krisis beras ini yang terjadi pada tahun 1998 yang mengakibatkan kenaikan impor beras yang sangat tajam dari sekitar 1 sampai 2 juta ton per tahun selama 1990 sampai 1996 menjadi 5,8 juta ton pada tahun 1998. Hal ini terjadi karena menurunnya produksi beras atau padi di dalam negeri. Terdapat dua pendapat mengenai penurunan produksi beras ini, yaitu terjadinya krisis ekonomi pada saat yang bersamaan dengan terjadinya fenomena El Nino 1997-1998. Dampak dari El Nino ini adalah terjadinya kekurangan air irigasi di banyak daerah. Peristiwa anomali iklim ini terjadi selama 14 bulan berturut-turut, sejak Maret 1998 hingga April 1998, yang mengakibatkan kemarau panjang dan kurangnya air irigasi di berbagai daerah. Selain itu, El Nina dan La Nina atau fase dingin juga memiliki dampak yang sangat besar bagi Indonesia. Anomali iklim ini mengakibatkan curah hujan yang semakin meningkat dengan intensitas dan jangka waktu yang sangat lama. Dampak yang paling sering kita rasakan pada curah hujan yang paling tinggi adalah terjadinya banjir di mana-mana. Berlebihannya intensitas air yang terjadi akibat hujan secara terus-menerus ini menyebabkan banjir di berbagai macam daerah. Anomali iklim ini terjadi pada bulan Desember 2020 hingga Februari 2001. Hal ini sangat dirasakan oleh masyarakat yang berada di Pulau Jawa. Dilihat dari berbagai macam kasus yang terjadi akibat hujan secara terus-menerus ini, sebagian dari DKI Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya mengalami banyak sekali kejadian antara banjir dan juga tanah longsor. Dapat kita lihat di foto ini, sebelah kiri ini adalah terjadinya banjir di Jakarta pada bulan Januari 2021 yang cakupannya sangat luas, dan di sebelah kanannya terdapat foto pada saat longsor di Sumedang yang telah mengakibatkan korban meninggal dunia sebesar 19 jiwa. Berikutnya adalah lokasi di Indonesia yang terkena dampak dari fenomena El Nino dan La Nina.
Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga merupakan negara yang terlewati oleh pertukaran massa udara, serta interaksi atmosfer dan laut, yang mempengaruhi iklim di Indonesia dan menyebabkan terjadinya musim kemarau dan penghujan. Nah, daerah yang biasanya terdampak El Nino dan La Nina adalah biasanya berdampak pada wilayah pesisir timur Aceh, sebagian dari Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Pulau Bangka, Lampung, Banten, sebagian dari Jawa Barat, sebagian dari Jawa Tengah, sebagian kecil dari Jawa Timur, sebagian dari Kalimantan Barat, sebagian dari Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, sebagian dari Kalimantan Timur, sebagian dari Kalimantan Utara, sebagian kecil dari Sulawesi, Maluku Utara, dan sebagian kecil dari Nusa Tenggara Barat. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung presentasi ini, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila kami terdapat kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya Ilham Rizky Nur dan teman saya Rizky Nurul Mustaqim izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.